Enggak ada tulisan detiknya. Di bawahnya. Oh. Enggak, itu aku anu ini. Teori apa? Bahasa Inggris. Apa transit apa? Itu tolerance. Nanti kecerdasan ganda. Kecerdasan yang lain. Berarti bisa antara kognitif dan kognitifnya. Nah iya kan ganda. Cari Maksud. cari Maksud. Ya, begitu. Nah, penjelasan dari kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Berarti kecerdasan ganda itu kemampuan memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang. Berarti dia tuh bisa menghasilkan produk dari masalah. Produk apa maksudnya? Tidak, ya contohnya apa ya? Untuk mengatasi masalah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Ya. Contoh. Nih, kecerdasan visual, verbal, Di modul yang lain. Kan di modul. Bahasa Inggrisnya. berarti kecerdasan ganda itu ada berapa bentuk untuk menilai kecerdasan ganda. Dari yang saya baca dari Halodoc, spasi yang ya spasial. Jadi pas spasial itu kecerdasan spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi arsitek, artis, dan insinyur karena lihai dalam membaca dan menulis berdasarkan kesenangan, pandai menyusun teka-teki.
Buktu. Langsung kalau di buku yang biasanya ada. Bahasa Inggris itu. Jadi maksud dalam buku yang Nah, kita baca halaman teaching the characteristic of the teacher. Oh iya, di buku satunya di bab 4 halaman 38. Satu. Satu halaman 34. Tujuan untuk mencari kecerdasan ganda ini menurut Howard Gardner tahun 93 mengajukan bahwa gagasan bahwa kita itu memiliki berbagai tingkat kecerdasan di berbagai bidang. Teori Gardner ini muncul sebagian karena kekhawatiran bahwa ketika kecerdasan input, tes yang paling umum digunakan adalah tes penalaran verbal dan non-verbal standar. Seringkali tidak memungkinkan peserta tes untuk mendemonstrasikannya apa yang benar-benar mereka kuasai atau di mana letak kecerdasan. Jadi itu tes penalaran verbal sama non-verbal standar ini belum bisa tidak memungkinkan kalau batas mana kecerdasan orang tersebut. Belum bisa didemonstrasikan berarti. Belum bisa di apa ya? Publik ya. bukan demonstrasi itu dicoba gitu. Nah, Jadi Ada 9 kecerdasan pertama itu linguistik, terus logikal, musikal, spasial, kinestetik, interpersonal, naturalistik, eksistensial. Ya. For example, sebagai contoh karena ya contohnya kecil tuh ya. Misalnya, nah ini contohnya. Misalnya seorang anak dengan kelebihan tertentu yang tidak ada pada bidang linguistik domain mungkin akan dirugikan jika tanpa kecuali pekerjaan yang diharapkan darinya atau dia sangat bergantung pada kemampuan mengungkapkan ide melalui kata-kata. Hal ini juga berlaku untuk anak-anak dengan kekuatan kecerdasan majemuk spesifik lainnya yang tidak dipenuhi pada beberapa anak dalam pelajaran mereka. Ada banyak contoh masalah yang
Ada banyak contoh masalah yang mungkin terjadi ketika sebagian besar orang tanggapan terhadap tugas sekolah bergantung pada kemampuan anak untuk berfungsi secara efektif dalam domain yang terkait dengan satu atau beberapa kecerdasan. Domain yang memiliki kekuatan dalam interpersonal intelijen yang diharapkan bekerja sendirian. Mereka yang memiliki kinestetik, kekuatan, dan bakatnya serta tidak diizinkan bekerja secara praktis atau berpindah-pindah, dan itu dengan kekuatan dan preferensi intrapersonal yang diperlukan untuk beroperasi sebagai bagian dari kelompok bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan suatu masalah. Hanyalah 3 contoh cara yang dilakukan. A. Ketidaktahuan atau pengabaian kecerdasan individu, ya, dalam istilah Gardner, dapat menyebabkan kerugian. Ini mau dikirim grup nggak contohnya nih? Ini udah dia apa presentasi terbuka ini. Kalau sudah UTS Terus kita nyambung yang itu, yang presentasikan itu observasi. Yang observasi itu yang kita cari. Itulah tuh itu. Yang jadi sama. sebelum guru tuh merencanakan apa tadi? Apa judulnya ini? Multi intelligence ini, guru harus mempertimbangkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan hasil belajar yang dimaksudkan, yang akan memberikan berbagai kesempatan untuk kekuatan kecerdasan anak-anak yang berbeda. Ini dapat didekati dengan usaha menjawab pertanyaan tertentu. Contohnya kayak yang logikal tadi atau yang matematika. Pertanyaan how can I bagaimana saya bisa memasukkan penggunaan angka, klasifikasi, pemikiran kritis dan lain-lain. Contoh lainnya yang bagian musikal, bagaimana saya bisa memasukkan basic suara, ritme, dan tarian. Itu kalau tidak dari pertanyaan tadi itu mungkin bagi setiap pelajaran tidak memiliki jawaban yang tepat untuk semua pertanyaan yang saya sebutin tadi juga. Apakah
Jakarta ini selama periode tertentu, proses perencanaan akan memungkinkan untuk seimbang dalam hal kebutuhan dan yang dirasakan anak-anak atau serangkaian kegiatan kelas yang adil dan sesuai. So iya lagi emang buka-buka gitu udah kayak gitu Nah, dalam organisasi kelas dan pendekatan pengajaran yang digunakan di kelas dalam contoh di atas, kita diberitahu tentang pusat pembelajaran yang berbeda di sekitar ruangan, di mana semua anak dalam kelompok 3 atau 4 orang menghabiskan waktu setiap hari mengerjakan topik hari itu. Nah, ini adalah peraturan di mana pentingnya gagasan kecerdasan majemuk telah diberikan prioritas tinggi, di mana apa yang mungkin dianggap sebagai pendekatan tradisional untuk organisasi kelas telah disisihkan demi pendekatan baru. Terus dalam konteks yang lebih tradisional tuh, guru masih dapat mempertimbangkan kecerdasan majemuk dan memungkinkan beragam respon terhadap pekerjaan yang akan dibahas. Beberapa guru memperbolehkan hal ini dengan memberikan unsur pilihan dalam cara pencatatan pekerjaan, misalnya tulisan, gambar atau diagram atau rekaman audio dari suatu berita. Kemudian pendekatan ini merangkum gagasan bahwa pembelajaran mempunyai kekuatan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda, dan seperti yang akan kita lihat di bab 5 bahwa setiap pembelajaran mempunyai gaya belajar yang disukai kedua bidang teori ini. Kedua bidang teori ini berkaitan erat. Laporannya. Oh iya, mana? Aduh, Cepatlah. Oh iya, aku gitu. ini itu nanti ya. Bisa itu mana? Kami aktifnya gitu asli. Pas respon, Iya. pas respon gitu. Siapa itu? Aku tuh itu. Yalah. Mengerikan. Boleh membaca ini. Masih ada tuh Ya itu. kegiatan tidak lanjut dilakukan oleh guru, kayak kita personal bekerja dalam kelompok kecil, membuat poster yang menggambarkan metamorfosis dalam kita. Nah, ini. Oh, Terus diskusikan bagaimana rasanya berubah dari ulat jadi kupu-kupu.
Hal ini bisa terjadi karena berupa diskusi aktual atau tulisan. Terus jasmani atau kinestetik menjelaskan tahap-tahap metamorfosis. Logis atau matematika menghitung berapa kali setiap buah muncul di buku. Buatlah bagan buah-buahan dan periksa hubungan antara angka Oh, ini tersebut. aktivitasnya. Yo. Terus musiknya perangkat seperti ulat dan terbang seperti kupu-kupu mengikuti musik cepat atau lambat. Tata ruang, anak-anak membuat alat ulat kaus kaki. Kayak mana sih ngilanginnya? Berarti bisa itu tuh masih aman kan? Aman-aman. 21. 21. Berarti itu ya. Berarti apa? Apa? Sinyal. Ini kan mau kemana? Mana?